Nggih, sampun siap. Ya, Nggih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Pada kali ini kita ketemu lagi dengan acara video conference training batch 5 Kabupaten Pekalongan. Pada siang hari ini, room tentunya sudah kami bersihkan, sudah kami buka dan silakan room pada siang hari ini. Dan jangan lupa nanti untuk mengisi presentasi. Untuk selanjutnya akan kami perkenalkan pada Visity Room kali ini. Untuk presenter ada Ibu Wiwi Indarwati, beliau bertugas di SSI, dan moderator Bapak Mohaimin MBD, beliau bertugas di SMP Negeri 1 Wonokerto, dan untuk host saya sendiri Nur Trianik, keseharian saya bertugas di SD Negeri 02 Karangasem. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah atau menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita yang handal, Bapak Mohaimin MBD. Kepada Bapak Mohaimin, semoga. Selamat siang, assalamualaikum semua sahabat-sahabat guru. Pada siang hari ini, kon akan segera kita mulai. Kepada Bu Wiwi Indarwati sebagai presenter ini akan siap-siap untuk menyampaikan paparannya. Tapi sebelum paparan disampaikan, perlu saya sampaikan beberapa aturan yang nanti harus kita patuhi bersama. Bahwasanya paparan ini yaitu metode pembelajaran saintifik nanti akan disampaikan kurang lebih waktunya sekitar 30 sampai 40 menitan, kita lihat nanti kondisinya, dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah itu nanti akan disimpulkan dari paparan tersebut oleh Bu Indarwati. Kepada Bu Indarwati, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Monggo Bu. Matur nuwun Bapak Mohaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, peserta atau partisipan VCON batch 5 Kabupaten Pekalongan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Mohaimin dan host Ibu Nur Triani. Menyambung dari materi yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana membuat RPP yang sesuai dengan tuntutan dari kurikulum 2013. Nah, di situ saya sampaikan bahwa dalam langkah pembelajaran kita harus mencantumkan sintak atau tahapan dari model pembelajaran yang kita gunakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran saintifik yang disarankan untuk digunakan dalam kurikulum 2013. Mohon maaf sebelumnya, cek dulu apakah suara saya sudah terdengar jelas. Mudah-mudahan sudah terdengar jelas ya. Nah, oke, saya mulai dulu, yaitu dengan model-model pembelajaran saintifik ini. Kemudian definisi pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil kesimpulan yang ditemukan tadi, atau mengkomunikasikan konsep hukum tadi. Ya, ini saya ambil dari Kurniasih 2014. Sehingga dalam pembelajaran saintifik senternya bukan lagi guru tetapi siswa. Kita memberikan fasilitas kepada siswa
memberikan bimbingan agar siswa menemukan sendiri materi yang harus dikuasai atau kompetensi yang harus dikuasai. Selanjutnya, karakteristik pendekatan saintifik. Bagaimana karakteristik pendekatan saintifik itu? Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains, mengkonstruksi konsep, hukum, gitu, membuat hipotesis seperti itu, melibatkan proses kognitif yang merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini untuk menyiapkan siswa kita untuk menghadapi revolusi industri itu kita harus mengajak peserta didik atau siswa supaya memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian dapat mengembangkan karakter peserta didik. Ini karakteristik pendekatan saintifik. Nah, dari pendekatan saintifik yang saya jelaskan tadi, biasanya kita memahaminya dengan tahapan-tahapan yang tadi, yaitu ada tahapan menanya, begitu ya, mengamati, menanya, begitu, merumuskan. Nah, ini saya sampaikan contoh penerapan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama mengamati misalnya. Nah, saya berikan contoh di dalam mata pelajaran saya yaitu ekonomi. Tentang siswa saya berikan gambar 3. Yang pertama tentang aktivitas perusahaan, kemudian yang kedua tentang aktivitas rumah tangga keluarga, kemudian tentang aktivitas pemerintah. Kemudian mereka dibiarkan melakukan tanya jawab. Nah, ini yang namanya menanya tentang aktivitas perusahaan itu apa saja, rumah tangga keluarga apa saja, pemerintah apa saja. Kemudian mengumpulkan data itu bisa dengan selain ini saya contohkan studi pustaka atau menggunakan literasi baik yang cetak maupun digital, internet. Bisa juga menggunakan apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Kalau misalnya produsen tidak usah harus sebuah perusahaan, mereka bisa melihat, mensurvei ke kantin sekolah misalnya seperti itu. Rumah tangga keluarga mereka bisa melihat ke kegiatan rumah tangga di rumahnya masing-masing dengan mencermati apa yang dilakukan seorang ibu biasanya dalam melakukan kegiatan sehari-hari begitu. Atau ini kemudian pemerintah pastinya mereka juga mengalami sendiri. Jadi tidak hanya melalui literasi digital maupun cetak, tapi melalui pengalaman dari lingkungan masing-masing. Menganalisis, kemudian siswa diminta menganalisis hubungan antara ketiga pelaku tadi, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Kemudian menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan, perannya masing-masing apa, menggambarkan ke dalam diagram, kemudian mengkomunikasikan. Nah, sebetulnya seperti itu. Garis besar dari bagaimana kita melakukan pendekatan saintifik. Lebih rincinya, pendekatan saintifik di dalam Permendikbud 103 nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah itu sudah dalam lampirannya itu sudah dijelaskan rinci bahwa di situ ada pengertian model pembelajaran itu sebagai satu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan. Jadi kalau ada sintak, ada cirinya atau pengaturan itu model pembelajaran, yang bukan metode. Metode itu caranya. Ya, seringkali kita tertukar-tukar metode pembelajaran dengan model pembelajaran. Nah, di dalam lampiran Permendikbud tadi di situ diungkapkan bahwa ada 4 model pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang disarankan. Apakah berarti harus 4 itu? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran lain asalkan tadi memenuhi kriteria sebagai pendekatan saintifik. Yang pertama itu discovery learning, yang kedua project based learning, yang ketiga problem based learning atau kita singkat PBL, dan inquiry learning. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu bagaimana sintaknya. Biasanya sintaknya yang bingung, jadi saya berikan sintaknya. Yang pertama discovery learning. Discovery learning ini berarti anak itu kita ajak untuk merumuskan pertanyaan, dari stimulus itu merumuskan pertanyaan, kemudian mengumpulkan data seperti itu. Nah, sintaknya yang pertama stimulation, memberikan stimulus, bisa dengan tayangan video, bisa dengan memberikan gambar, bahkan bisa dengan pertanyaan.
stimulus itu. Nggih. Kemudian problem statement. Dari stimulus tadi anak timbul masalah, mengetahui masalah, oh ini yang akan, kemudian mereka disuruh mencatat apa-apa yang ingin diketahui dari stimulus tadi. Kemudian mengumpulkan data collecting, data processing, verifikasi, dan generalization. Ini kalau saya ungkapkan secara detail ini memang agak banyak Bapak Ibu. Stimulasi saya berikan contoh, ini sudah saya jelaskan tadi, nggih. Memberikan gambar, problem statement, siswa mengidentifikasi masalah sesuai dengan materi, data collecting mencari informasi di buku atau di internet. Nah, ini data processing, siswa dalam kelompok menyelesaikan masalah yang tadi itu. Verifikasi, setelah diselesaikan analisis dibandingkan dulu dengan hasil diskusi kelompok lainnya atau dengan materi yang ada di buku paket, begitu. Sudah pas belum atau ada yang keliru atau apa begitu misalnya. Dan menyimpulkan hasil diskusi. Kalau menurut saya ini menyimpulkan hasil diskusi. Nah, dalam tahap verifikasi itu bisa dilakukan per kelas, dalam satu kelas. Arti satu kelompok maju misalnya mungkin ditanggapi kelompok lain seperti itu. Nah, ini generalization-nya nanti siswa menyimpulkan ya bisa bersama guru, sehingga guru di situ bisa memberikan penguatan atau feedback-nya. Ini contohnya Bapak Ibu, silahkan diperhatikan. Di sini adanya sama dengan tadi. Nah, yang kedua adalah metode pembelajaran problem based learning. Ini yang biasanya mungkin sering digunakan. Nah, kalau discovery learning bisa digunakan, tapi yang ada kayak penyelidikan sederhana biasanya. Nah, problem based learning itu bisa dilakukan di pelajaran mana saja. Kalau ini lebih fleksibel kalau menurut saya. Jadi saya untuk pelajaran saya yang tidak memerlukan penelitian sederhana pun saya pakai problem based learning dengan memberikan misalnya gini, dibimbing untuk mengerjakan LK atau mengerjakan tugas-tugas, karena saya akuntansi menyelesaikan dari transaksi-transaksi seperti itu. Sintak dari problem based learning yang pertama adalah mengorientasikan pembelajaran. Jadi siswa diberi pemahaman dulu bahwa kita itu mau dibawa kemana dalam pembelajaran sistem ini. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Ya, mengorganisasikan di sini nanti bisa dengan membentuk kelompok, membagi tugas seperti itu, ya. Kemudian membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Ini yang ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ini contohnya Bapak Ibu, mohon maaf sang kecil-kecil ini PPT yang saya dapatkan dari LPMP, hanya saya edit dan campur beberapa dengan materi lain. Mengorientasikan, contoh peserta didik mengamati permasalahan terkait dengan materi objek yang diamati. Mengorganisasikan, peserta didik menyampaikan beberapa pertanyaan terhadap permasalahan dalam ekosistem dan mengaitkannya dengan gangguan keseimbangan lingkungan. Ini silahkan Bapak Ibu bisa baca sendiri seperti ini. Sampai akhirnya kita membimbing anak itu menyelidiki. Ya, tadi dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak hampir sama ya dengan discovery ini, dan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah anak mengumpulkan informasi oleh data itu dikembangkan, ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mendiskusikan, siswa itu diajak mendiskusikan tentang apa yang mereka temukan, misalnya berbagai komponen ekosistem, kaitannya dengan gangguan keseimbangan ekosistem misalnya seperti itu. Kemudian peserta didik juga mendiskusikan jika terjadi gangguan lingkungan dan sebagainya. Jadi di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tidak ada sesi presentasi, tetapi bisa presentasinya itu langsung di sini. Ya, menganalisis dan evaluasi. Evaluasinya ini, evaluasi masalah itu bisa langsung dalam bentuk diskusi, sehingga kelompok lain juga bisa memberikan evaluasi.
lanjut, yaitu project based learning. Sintaknya ini menyiapkan pertanyaan atau penugasan. Biasanya project based learning itu berupa tugas-tugas, lebih cocok biasanya digunakan untuk misalnya materi prakarya boleh, atau kalau matematika siswa diminta buat bangun-bangun ruang misalnya seperti itu, miniatur apa begitu. Nah, atau apa namanya, biologi mungkin apa namanya, siswa buat percobaan membuat kompos atau apa misalnya seperti itu. Oh J, mohon maaf ini suaranya putus-putus ya Pak. Tidak terdengar jelas ya. Cek ya. Saya ulang lagi nih, di problem based learning Bapak Ibu yang kurang bisa mendengar suara saya dengan jelas bisa melihat presentasi saya. Oh putus-putus Bu. Aduh. Mana ya Bu? Apa saya tak pindah mencari ya dalam Bu? Putus-putus ya. Sekarang bagaimana? Sama. Saya tak mencari Halo? Masih terputus-putus? Ya, coba saya ulangi. Jadi masih putus-putus ini. Apa speaker ini saya pakai headset. J. Jadi untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu yang saya sampaikan itu project based learning. Ini biasanya cocok untuk materi-materi pelajaran yang siswa diharapkan menghasilkan karya. Nah, sintaknya adalah menyiapkan pertanyaan dulu atau penugasan proyek, kemudian mendesain rancangan proyek. Yang selanjutnya adalah menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Nah, project based learning ini bukan hanya untuk menghasilkan karya saja, tapi misalnya mengajak anak-anak untuk mengunjungi misalnya monumen batik di Pekalongan misalnya. Nanti hasilnya diharapkan anak kalau anak SD kan senang sih misalnya anak itu menghasilkan apa, bisa mengetahui sejarah sejarah tentang batik di Pekalongan misalnya seperti itu ya. Dan ini saya berikan contoh di sini ada yang pertama menyiapkan pertanyaan untuk penugasan proyek. Proyeknya adalah proyek yang berhubungan dengan materi penggunaan produk daur ulang limbah misalnya ini ya. Ini materi apa ini, saya ambil toh, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di mapelnya masing-masing ya. Contohnya menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Proyeknya adalah berkaitan dengan materi dampak perubahan lingkungan untuk pameran produk daur ulang limbah. Ya, ini berarti nanti hasilnya membuat suatu produk dari daur ulang limbah. Mendesain perencanaan proyek. Ya, ini biologi ini bisa digunakan. Ya, guru biologi bersama guru mata pelajaran lain sih. Ini ada ya.
mendesain, menyusun jadwal sebagai langkah dari sebuah proyek. Guru membantu peserta didik menyusun jadwal pembuatan produk daur ulang limbah. Ya, jadi ada prakteknya. Ya. Ini memonitor kegiatan perkembangan proyek, menguji hasilnya. Ya, kalau berkaitan dengan bekerjasama dengan ekonomi, itu biasanya menguji apakah itu layak jual atau tidak, biasanya seperti itu, mempunyai nilai ekonomis atau tidak. Ya, dan mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Ya. Yang terakhir yaitu inquiry learning. Ini langsung saja ke sintaknya Bapak Ibu. Ini biasanya inquiry learning ya hampir sama dengan discovery, mengamati berbagai fenomena alam. Ini mengamati dulu ya. Contoh, peserta didik mengamati video terbentuknya hujan dari proses penguapan. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi untuk melatih peserta didik mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Contohnya di sini peserta didik mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang terjadi pada objek yang diamati dari tayangan video. Yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban agar melatih peserta didik dalam mengasosiasi atau melakukan penalaran terhadap kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan. Oke. Ini peserta didik mengumpulkan data dari berbagai sumber tadi. Oke. Untuk membuktikan ya dugaan sementara tadi tentang penyebab terjadinya hujan dari proses penguapan. Menganalisis, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dari hasil kegiatan pengumpulan data. Ini dianalisis. Yang keenam, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, sehingga peserta didik dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Nah, demikian itu Bapak Ibu, saya buat singkat saja, ini sudah ada 15 slide, mohon maaf karena kalau saya sampaikan yang detail ada slide-nya, tapi itu saya lihat sampai 32 slide Bapak Ibu. Jadi stimulus sendiri bagaimana bla 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 itu sampai 1 slide. Nanti misalnya hipotesis atau merumuskan masalah bagaimana itu ini. Tapi saya mudah-mudahan dari slide yang saya tampilkan, meskipun Bapak Ibu guru hebat tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas, bisa melihat presentasi dengan jelas. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai model pembelajaran saintifik beserta sintaknya yang disarankan dalam kurikulum 2013. Nah, ini sudah tertera biasanya ada tanya, kenapa disarankan, bagaimana kok tahu itu disarankan. Nah, itu bisa Bapak Ibu cek di Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Lampirannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang lain, bahkan model pembelajaran kreasi dari Bapak Ibu sendiri, asalkan harus jelas sintaknya. Jangan asal ketika kita masuk baru kita membuat tapi tahapan-tahapannya belum jelas. Ngaten penjelasan dari saya, waktunya saya kembalikan kepada Pak Muhaimin. Monggo Pak Muhaimin sebagai moderator. Halo Pak Muhaimin. Pak Muhaimin kemana? Ada pertanyaan dari Pak Sujarwanto. Apa ya tadi ini melihat Tapi kok terus hilang ini Pak Sujarwanto? Pertanyaannya ini Bu berkaitan dengan terima kasih, berkaitan dengan langkah-langkah untuk membuat pertanyaan
Nggih. Itu pertanyaan itu sebaiknya yang membuat guru atau siswa, Bu? Oh, Matur nuwun. nggih. Nggih. Kalau di dalam model-model pembelajaran yang saya sampaikan tadi, pertanyaan itu muncul karena stimulus yang disampaikan guru, Pak. Jadi yang membuat pertanyaan itu siswa. Nggih. Karena apa namanya? Cara kita hanya merangsang anak supaya anak itu timbul pertanyaan. Guru itu di situ. Jadi guru menyampaikan stimulus. Jadi begini, kalau perusahaan itu aktivitasnya gambarnya kan gambar dulu ini gambar. Nah, terus coba sekarang kalian pikirkan tentang apa saja ya peran dari perusahaan. Terus apa sih penahannya kegiatan yang ada dalam perusahaan Nah, akhirnya kan anak muncul pertanyaan. Kalau mungkin di tingkat SMA sudah bisa Bapak Ibu, SMP, SMA mungkin sudah bisa. Untuk tingkat SD saya kalau anak kok ditunggu nggak muncul pertanyaan, Bapak Ibu bisa memancing. Apa kamu sudah tahu hujan itu prosesnya, misalnya tadi contohnya hujan ya. Hujan itu prosesnya itu dari mana? Apakah itu hujan itu langsung apa namanya prosesnya dari air laut apa itu kita pancing ngaten niku Pak Sujarwanto matur nuwun pertanyaane Ya, ngaten nuwun, Bu. nggih Ya, ya, cek. nggih cek monggo. Oh ya, mohon maaf tadi agak Gangguan nggih Pak. hilang gangguan ya. Baik Bu Wiwi, tadi sudah disampaikan dan barangkali tadi sudah ada pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan monggo. Oh ya, Bu Jasiratul nggih niki nggih. Nggih, leres Pak. Oh ya, monggo Bu. Tadi maaf saya masuknya agak lambat. Tadi pas saya masuk membahas tentang sedikit perbedaan model dan metode. Nggih. Dan suara terputus-putus, jadi saya mohon penjelasan rinci. Matur suwun Ibu. Nggih. Langsung saya jawab atau bagaimana Pak Muhaimin? Monggo. Nggih. Bu, persilakan Bu Wiwi untuk monggo Bu. Nggih. Jadi model dengan metode. Nggih, Bapak Ibu, niki sudah juga dijelaskan ada definisinya masing-masing di Permendikbud nomor 103 tahun 2014 juga ada. Kalau model itu gambaran kita mengajarnya akan bagaimana dari awal sampai akhir. Jadi kalau model itu ada langkahnya. Nggih. Jadi ada misalnya pendahuluannya kita mau bagaimana, intinya nanti kita mau urutan-urutan tahapnya bagaimana ngaten niku. Jadi ada sintak. Nggih. Kemudian nanti penutupannya bagaimana. Nah, itu yang namanya model pembelajaran. Nah, kalau metode itu cara yang kita pakai untuk apa namanya untuk mencapai kompetensi. Nggih. Jadi tekniknya. Jadi kalau modelnya bisa menggunakan discovery learning, teknik dalam discovery learningnya bisa dengan diskusi, bisa tanya jawab, ngaten niku tekniknya, apa namanya metodenya. Jadi metode itu cara untuk mencapai kompetensinya. Kalau model itu gambaran dari awal sampai akhir pembelajaran jelas tahap-tahapannya ngaten Bu. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang mau menambahkan monggo. Niki dengan kalimat saya sedikit menambahkan saja Bu. Monggo. Untuk model betul tadi yang disampaikan, jadi gambaran secara umum kita menggunakan discovery learning atau menggunakan contextual learning. Sedangkan cara untuk mencapai dari model itu kita menggunakan metode. Metode apa yang kita gunakan? Mungkin metodenya kita pakai kunjungan ke pasar. Kita
banyak sekali metode. Jadi kalau model itu luas sekali secara keseluruhan, sedangkan metode adalah cara untuk mencapai dari tujuan yang ingin dicapai. Saya kira gitu Bu ya. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun Pak Muhaimin nggih. Leres. Nggih. Monggo Pak Barangkali Ijaz, silakan. ada pertanyaan, silakan. Ya, waktu sudah berjalan sekitar 33 menit ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan. Ini materinya bagus sekali, yaitu tentang kurikulum 2013 yang kita laksanakan saat ini. Dan tadi Bu Wiwi sudah menjelaskan secara runtut, secara gamblang apa-apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dengan kurikulum 2013. Jadi ini pengetahuan yang cukup baik bagi kita dan sangat bermanfaat ya. Barangkali ada ketidakjelasan, maka saya persilakan Bapak Ibu guru, monggo. Kayaknya sudah sepi nih Bu Wiwi. Oh, sepi nggih. Monggo Pak. Nggih. Berarti Jadi kalau sudah sepi bisa disimpulkan Bu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, saya simpulkan apa yang saya presentasikan pada sesi Vikon pagi ini, yaitu bahwa pendekatan saintifik yang diharapkan dipakai dalam kurikulum 2013 intinya pembelajaran itu bukan guru sebagai center lagi, tetapi siswa yang atau peserta didik kita sebagai center. Dan di dalam pembelajaran itu, model pembelajaran yang kita pakai, diharapkan kita bisa mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, higher order thinking skill, atau karena kita akan menghadapi revolution industri 4.0, maka kita harus, karena itu kita ajak untuk memiliki kemampuan atau skill abad 21 Pak, yang biasanya disingkat dengan 4C, komunikatif, begitu, kolaboratif, creativity, dan critical thinking tadi. Nah, di dalam karakteristik saintifik tadi yang bahwa siswa itu harus menjadi center, bukan guru lagi, siswa itu diajak memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu jangan lupa kita harus menyisipkan karakter pada anak. Nah, beberapa model pembelajaran yang penting sesuai dengan karakteristik pendekatan saintifik dapat Bapak Ibu guru hebat gunakan. Nggih. Tetapi saya sampaikan di sini yang sesuai dengan lampiran Permendikbud 103 2014 saja, karena masih banyak model-model pembelajaran lain yang lebih yang aktif masih ada. Ini yang saya sampaikan ada legalisinya, yaitu ada 4 model pembelajaran, yaitu discovery learning, project based learning, problem based learning, dan inquiry learning. Monggo nanti sintak-sintaknya kalau Bapak Ibu bingung nanti bisa saya share file, nggak apa-apa. Ngaten niku Pak Muhaimin, kesimpulan dari saya, monggo saya serahkan lagi kepada Pak Muhaimin. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kelemahan itu murni dari saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk mengembangkan kita sebagai guru dan anak didik kita. Saya cukupkan dulu Pak Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Bu Wiwi atas segala hal yang tadi disampaikan, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai kami yang saat ini memang agak kurang belum 2013. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih Bapak Muhaimin selaku moderator. Dan baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini dengan baik, dan mudah-mudahan pemaparan tadi dapat, untuk sesi ini sudah berjalan kurang lebih 1 jam ya, maka acara ini akan segera kami tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.